apa namanya? Di sini berarti kan mengenai teknisnya, metodenya itu ya. Ada pertanyaan yang sering saya lontarkan kepada Bapak Ibu ketika PLPG ataupun PPG. Metode dulu, apa metode mengikuti materi atau materi mengikuti metode gitu dalam pembelajaran ya maksudnya. Pertanyaan saya, apakah metode mengikuti materi atau sebaliknya materi mengikuti metode? Metode Metode mengikuti Metode materi, mengikuti Pak. materi, Pak. Metode mengikuti Materi. Materi. jadi menyesuaikan ya metodenya, menyesuaikan materi apa yang akan diajarkan gitu kan. Oke. Oke, kalau begitu kita sepakat nanti. Tapi yang namanya ceramah nggak bisa ditinggalkan, ya kan? Iya, Pak. Metode Tetap, Pak. apa diawali dengan ceramah, betul nggak? Oh, bisa. Betul. Metode apapun, ya, metode diskusi atau snowballing atau macam-macam lah metode, dah banyak tuh metode. Tapi tetap diawali dengan ceramah. Ceramah itu nggak bisa ya ditinggalkan ya. Oke, mari kita dengarkan Ibu Suryani kepada beliau falyatafadhal masykura. Waktunya dibatasi ya, Bu. Iya, Pak. Waktunya dibatasi berapa menit, Pak? 3 menit. 3 menit salam selesai ya. Kemarin kelompok 3 menit, Pak. Oh, gitu. Iya. Katanya dikasih tahu 3 menit. Sama siapa? Atau 5 menit. Kemarin kelompok 1. Kelompok 1. Kata siapa? Ada yang 7 menit. Ya, Kami gitu. Jangan nawar, Bu, nanti ditambahin. Menurut Bapak, minta tambahin menurut Bapak aja, Pak. Oke, kalau 5 menit gimana? 5 menit. Kemarin 7 menit, ada yang 10 menit. 7 menit. Manut sama Bapak. 5 menit enggak apa-apa, Pak. 5 menit ya, 5 menit kalau ada 10 orang 50 menit. Ya, 5 menit. cukup lah ya. Jam 9 selesai lah. Oke, Mulai belum, silakan. Pak, ini? Ini jam 19.57. Berarti selesai di pukul 20.03. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah untuk ketua kelas silahkan pimpin baca doa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Ayo, silahkan ketua kelas. Ada PPT-nya nggak, Suryani? Apa, Pak? PPT-nya. Oh, dibuka dulu, Pak, ya? Nah, iya, dibuka biar tahu nanti saya. Karena tadi malam banyak juga saya luruskan beberapa ibu-ibu guru yang menampilkan PPT-nya itu kayak modul. Saya itu. Sampai enggak tulisannya. Nah. Aku bisa potong, ya kan? Ya kan? Ya kan? Yang tadi itu kan? Abi lagi ngajar, jangan berisik. Ulang jadi, Pak. PT-nya muncul dulu. PT-nya ya. Oke. Kenapa Pak Saiful? Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat. Alhamdulillah Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah makan belum hari ini? Sarapan. Belum, Bu. Belum. Bu. Nah, kenapa itu Makan belum? 2 kali. Asam lambungnya nanti naik itu, Pak. Pak. Langsung sudah ya. Nah, Umi Hayati tadi sudah sarapan ya?
Saya mau 2 kali, Bu. Oh, udah 2 kali. Mudah-mudahan yang dimakan nanti halal ya, Nak ya. Amin. Bu. Allah. Ya. halal, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, pimpin doanya, silahkan. Iya, Bu. Oke, next. Next. Semua siap. Next, Pak. Next. 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 Oh, next. Oke. Nggak jadi ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Pak. Oh, jadi bingung Pak, laju di nek-nek ini Pak. Silakan. Silakan, Bu. Pak, lah bingung kan Pak? Ini, Bu. Oke. Pengertian dulu, Bu Sur. Ya, Diturunin, Bu. apanya diturunin? Ya, oke. Kalau sudah baca doanya, mari untuk teman-teman semua kita bernyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Next juga Pak ya. Iya. Halo Indonesia Raya sekalian. Ya Pak, kemarin katanya profil Pancasila ini Kumer ada ininya. Itu coba ya. Di next. Kemudian untuk sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya kepada anak-anak didik sekalian. Mungkin ada yang tidak hadir. Untuk mengabsen kali ini Ibu akan menggunakan siapa yang dipanggil. Kalau hadir nanti kita mengikuti materi kita yang lalu ya. Sebutkan, misalnya Ibu panggil. Yang pertama Samsul Huda. Jawab nanti dengan makanan yang halal ya, Nak. Jawab makanan yang halal. Maksudnya tempe gitu, Bu ya? Tempe, tahu, Oh, telur iya, Bu. gitu ya. Siap, Bu. Siap. Sebelumnya apa tadi ya? Acara sebelumnya ya? Samsul Huda ada Tempe. Tempe. tempe halal itu. Oke, yang kedua ada Umi Hayati. Ada, Bu. Ya. Tahu. Tahu. Oke, halal Nak ya itu makan tahu. Nah, kemudian ini siapa lagi nih? Kayaknya ada yang nggak hadir nih ya. Warsuin ada ndak ini anak kesayangan Ibu ini? Warsuin bolos, Bu. Izin, Bu. Izin. Oh ya, Iya. sakit ya. Janganlah sakit. Izin, Bu. Oke, next siapa? Next ya. Dan Ibu. Nah, nanti Terusin dulu, Bu. apa? Terusin lagi. Iya. Ya. Penasaran yang lain ya, nama-nama Ya. makanan halalnya. Ya, Ulpa, Bu. Bu Ulpa, ya Bu Ulpa, ada Bu Ulpa? Bu Ulpa, salah Pak Samsul. Ulpa, Bu. Saya rajin, Bu. Oh, saya rajin. Kok saya rajin? Ulpa jawabannya tadi Oh, apa? Kata iya. Ibu bilang? Makanannya halal pempek dos, Bu. Khas Palembang, Bu. Terus, iya. Itu makanan khas Palembang ya, Nak ya? Yang belum tahu Iya, Bu. Jawa. Tempe, Bu. Ya, oke. Baiklah, dalam anggap hadir Pak ya, next semua itu. Banyak siswanya, ada 10. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari materi kita pada hari ini. Masih pakai ceramah Pak ya? Jangan ditinggalkan ceramah tadi. Makanan yang halal. Makanan, ini Umi Hayati, judul pelajaran kita pada hari ini apa, Nak? Makanan yang halal dan baik, Bu. Ya, makanan yang halal dan baik. Baiklah, dalam makanan yang halal dan baik, untuk pelajaran makanan yang halal dan baik ini, ada yang bisa membacakan pengertian makanan yang halal yang Ibu tampilkan di sini? Ayo, Saya, siapa Bu. yang bisa baca? Saya. Umi Hayati ini aktif ini anaknya. Iya, Bu. Saya rajin. Nanti dapat nilainya ini yang besar ini. Oh ya, Iya, Pak. Bu. Yang gede ya nilainya. Ya, oke, nanti Bu kasih nilainya yang gede. Pak, ini anak MI, Pak ya? Pak Nggih, dosen? nggih. Ya, wajar. Kemudian makanan halal adalah makanan yang baik, yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh dan menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis. Sudah, Bu? Ya, sudah cukup. Baik itu cara membacanya ya. Keren itu. Aduh, Palembang lagi nih keluar. Untuk selanjutnya, mengenai dasar hukum makanan halal, masih ada yang mau membaca atau mau Ibu tunjuk langsung nih? Tunjuk baik, Bu. Tunjuk baik. Nanti, ya oke. Kalau mau ditunjuk, mana wajahnya udah nampil ini. Saya, Bu. Ada yang siapa tuh? Saya, Bu. Narti, Bu. Bu Narti ya, pengen membaca. Oke, Ya, Bu. Narti pengen baca, Bu. Oh iya. Coba, pengen dapat nilai yang besar ya? Boleh. Narti boleh baca nih, coba. Dasar hukum makanan halal. Prinsip pertama yang ditetapkan Islam pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nas atau dalil yang sahih. Tidak cacat periwayatannya dan syarih atau jelas maknanya. Yang mengharamkannya sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih. Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah atau boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Udah, Bu? Oh, udah ya, sudah. Kalau sudah selesai membacanya, kepada teman-teman yang lain, ada yang sudah paham dengan pengertian makanan yang halal? Ayo. Belum paham. Belum, Bu. Jadi Sudah belum paham, Bu. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang baik atau yang boleh dimakan menurut ajaran Islam ya. Nanti kalau sudah mempelajari materi ini, bagi yang belum tahu anak-anak, coba kita ikuti dulu ajaran Islam kita. Bagi yang belum tahu ini ya, siapa tahu ada yang belum paham dengan makanan yang halal, siapa tahu nanti tetangganya ada yang belum tahu makanan yang halal itu seperti apa. Nanti boleh dikasih tahu ya makanannya yang sudah belajar pada kali ini. Tak terasa sudah 9 menit, Ibu. Masya Allah. 9 menit. Nah. Oke, terima kasih atas penampilannya. Oh, selesai Pak ya? Ya udah. Iya. Kita selesaikan secara adat. Oke. Sudah. Jadi langsung Kalau- ditutup ini Pak. Ya? Langsung ditutup aja ini. Oke, ya. Silakan. Oke, materinya jadi cukup sampai di sini dulu materi kita pada siang Pak ya, siang hari ini. Jadi untuk selanjutnya di rumah silakan anak didik pelajari lagi materi ini, dipelajari lagi supaya lebih paham lagi dan minggu depan akan kita ulangi lagi bagi yang belum paham ya. Oke, kita tutup. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya. Berarti 10 menit rata-rata ya. Kalau 10 menit. Pak. 10 Nggak menit ya, Pak. Nggak kerasa, Pak, 9 menit. Ya, nggak kerasa. 7 menit nggak kerasa. Kerasa Pak dingin. Saya 3 menit aja, Pak. Yang Oke. jelas sih kerasa. Bapak Muslihul Hidayat. Oke, Pak. Ya, Syekhul Hidayat. ya. Monggo Pak, silakan. Kelihatan, Pak ya? Ya, Ya, kelihatan. cepet nih punya Bapak. Kelihatan, Pak. Ya, Gini. Ya, cepet ya. Cepat punya Pak Musli ya. Laptop Oh, baru. lancar betul punya Pak Muslih. Ya, laptop baru ini. Sinyalnya pas bagus ini, Pak. Oh, Oke, kita mulai. Aduh, ngeri amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini seru ini, Bu. Ya. Tolong direkam Pak Samsul ya. Udah Pak. Siapa operatornya ini? Operatornya Oke, Bu sebelum Pak. kita mulai, mari
Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan Samsul, pimpin doanya. Ya, Ya, Pak. next. Ya, next. Semua siap. Oke, Berdoa mulai. next. Oke, next ya. Doanya ya. Oke, saya absen dulu ya. Sebelum kita mulai. Next. Mari kita sebelum belajar, marilah kita ice breaking dulu ya. Oke. Kalau Bapak nanti Oh, bilang iya, Pak. apa? Selamat pagi, anak-anak jawab pagi, 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 luar biasa. Oke? Oke. Oke, Pak. Paham? Malam, Selamat malam. selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 pagi. Pagi biasa. Pagi. Bagus. Pagi. Luar Ketinggalan biasa. itu. Diulangi lagi coba, Samsul gimana Pak? Diulangi lagi Samsul. Pagi, Selamat. pagi, pagi. Luar Luar biasa. Nah, Luar biasanya kan? belum. Itu Oh, nggak luar konsen itu. biasa. Coba Ibu Siti Fatimah. Diulangi lagi. Selamat pagi. pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Mantap. Nah, oke. Di sini Bapak akan menerangkan masalah khitan. Kita Subtema sejarah, khitan. persyariatan, dan pengertian khitan. Di sini Bapak mau tanya, siapa yang sudah khitan atau yang sudah sunat? Yang laki-laki, Pak. Saya, Perempuan Pak. enggak sini. Perempuan nggak Samsul sunat, udah ya, Pak. berkhitan belum? Samsul yang Belum. barusan, Pak. Belum, belum Pak. kita, Besok. Pak. Besok baru mau ikut sunatan massal. Ya. Ya, mau diajak, jadi Pak. berkhitan itu hukumnya wajib bagi orang laki-laki dan Muslim. sunnah untuk orang perempuan. Naik Bu ya, Slide-nya kali, Pak. ya. Naik, Bu. Naik, Bu. Naik, Pak. Slide-nya ganti kali, Pak. Ya. Nah, Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan khitan? belum. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Coba dibaca Samsul. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan khitan? Secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit dalam kurung kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan najis. Poin ketiga, dalam mengkhitan disunahkan memotong hingga pangkal kuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada kotoran yang berkumpul di bawahnya. Udah, Pak. Oke, bagus. Jadi kita sebagai orang laki-laki harus wajib ya berkhitan. Berkhitan. Oke, next. Baca Pak Saiful Fuad. Ya, Pak. Tolong dibaca. Kapan khitan mulai disyariatkan? Khitan bermula saat Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar berkhitan bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Poin yang kedua, syariat khitan ini kemudian diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Terus poin ketiga, perintah tersebut tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian poin keempat, kemudian kami mewahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Udah, Pak? Bagus. Jadi Nabi Ibrahim itu khitannya berumur berapa? Ada yang tahu nggak? 60 tahun. Bu Ulfa? 80 tahun, Pak. 80 tahun, Pak. 80 tahun, Benar Pak. Pak Samsul. Jadi Nabi Ibrahim dikhitan umur 80 tahun. Oh. Oke, lanjut. Bu Sunarti, tolong dibaca.
Ya, Pak. Apa hubungannya Nabi Ibrahim dengan perintah khitan? Dalam surat An-Nahl ayat 123, kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya untuk berkhitan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, Sudah, bagus. Pak? Dah. Jadi dari materi ini, berani berkhitan ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Ada, Pak. Ya, Ulfatun, gimana? Apa? Itu apa perbedaan hitan sama sunat, Pak? Nah, khitan sama sunat itu sama, Bu, sebenarnya. Khitan. Jadi khitan itu memotong, apa itu tadi? Kuluf. Ya, sama itu sebenarnya khitan sama sunat. Itu yang dipotong semuanya ya, Pak? Enggak, bukan. Kalau semuanya habis nanti, Bu. Jadi yang dipotong cuma kulufnya aja, ujungnya aja yang dipotong. Pangkal. Ya, Kirain semuanya, Pak. habis nanti kalau dipotong semua. Oke, gimana yang lain? Udah paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Sebelum ya, mari kita akhiri materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup, Pak. Di mana nutupnya ini, Bu? Di sini. Cara merah itu, Pak. Ya. Stop, Pak. Dipotong, Pak. Maklum. Iya. Bapak sih potong-potong. Oke. Beri aplaus buat Ibu Suryani dan siapa Pak? Muslihul Hidayat. Pak Muslihul Hidayat. Iya, teman, Pak. Kasih tepuk tangan aku. Tangan. Ya, oke, bagus ya. Cuma ini di PowerPoint-nya itu tadi itu ada ukurannya, Pak. Minimal 16 lah size-nya itu. Size-nya itu di PowerPoint tadi itu terlalu kecil dia yang tadi ditampilkan tadi. Kalau judulnya udah oke, tapi ketika ini ya itu sangat kecil. Seperti itu ya. Kalau bisa ini di kelas apa tadi? Di kelas 4, Pak. Di kelas 4 fikih. MI ya. MI ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita dengarkan Ibu Ulfatunisa. Ya, Pak. Ya. Silakan. Bentar, Pak ya. Saya dulu. Luar biasa ya, operatornya langsung. Operator dadaan, Pak. Ini bentar, Pak ya. Masih punya teman ini. Ini tolong deh. Ini mak mana nih Datuk punya teman tadi? Ini punya teman tadi tuh. Ini punya teman aku ini. Bentar, Pak ya. Ya, silakan. Ya, screen dulu. Ini mana nih, deh? Itu punya teman ini. Yang screen yang tadi. Aduh, ini gimana deh?
Nah, udah kebuka itu, Bu. Sudah tampil tadi Bu Nisa? Iya, sebentar. Tampil ya. Yang tadi Iya. sudah. Yang tadi sudah tertutup ya. Udah tertutup lagi. Oke. Tapi ini masih punya Bu Umi yang ini. Iya, jual beli itu, Bu. Iya, ini jual beli punya Bu Umi ini. Gimana nutupnya ya? Ada yang bisa bantu teman-teman? Oh, close, Bu. Yang di atas Ya, apa tutup namanya silang kan? itu. Kan share screen ya. Nah, di Iya. atasnya itu ada pilihan Stop itu ya? close. Ya, di Close stop yang dulu, mana Bu. ya? Udah biar Oh, tampil dulu. Nah, atas, Bu, atas layar. atas sudah stop. Nah, stop. Ya, bentar Pak ya. Ya. Silakan Bu, silakan. Yang Explorer ini bukan. Ini punya teman yang ini. Mana Bi? Ini jual beli. Iya, jual beli bukan punyaku. Oh, PowerPoint-nya di close saja dulu kalau nggak, Bu. Iya, bentar Pak. Mm-mm. Galeri. Sabar Pak Samsul. Siap. Gimana? Itu punya teman. Ini ke file ini, Be. Seperti kenapa? Kan. Dedi. Apa namanya? Ini sudah ready. PowerPoint ini langsung ya. Klik di sini search dulu. Bentar. Searching. Apa nama filenya? PowerPoint ini nah di sini nah. PowerPoint sini cepat. Yang ini Ini nah. bermasalah Mas ya. Oh ya Allah. Baterainya kembali. Bentar Pak ya. Materinya tentang apa, Bu? Materinya tentang sholat Pak. Sebentar Pak. Lagi proses Pak. Oke. Mungkin bisa yang lain dulu tidak apa-apa kali ya. Atau langsung aja Bu baca itunya ya, langsung nggak apa-apa. Tanpa saya nggak seru Pak. Memang agak lama. Kalau memang agak lama Sebentar, dibuka, Pak, ya. maka Apa nama filenya? PowerPoint. Oke, gini aja Bu. Yang penting teknisnya saja. Karena sudah 6 menit ya. Yang penting teknisnya, cara mengajarnya saya akan menilai itu saja. Ya, Kalau Pak, ada ini lagi proses. bisa dikirim dengan saya melalui WhatsApp oleh PowerPoint-nya. Bisa ganti peserta yang lain dulu tidak, Pak? Enggak, langsung saja Bu. Nanti lama juga nanti karena dia harus Kalau nge-close dulu. Ya, kalau nggak kirim ke saya, Bu Ulfa. Iya, ini tadi sudah bisa sebenarnya waktu uji coba awal tadi. Ya Allah, ada aja godaan. Klik ke sini deh. PowerPoint deh. Ini nabi per teaching. Dah. Ya Allah. Lambat loading sinyalnya buruk. Sinyalnya ini. Langsung saja nggak apa-apa Ibu. Bu, Ibu Ulfatunisa silakan langsung saja. Pembukaan, Bu. Ayo. Baik, kita mulai aja. Ibu Guru Pamong serta teman-teman sekalian, saya akan memulai berteaching pada hari ini. Untuk teman-teman, izinkan saya Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qabilus salami salaman da'iyan ilal haqqi wal akhwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam anak-anak, warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. kita buka pelajaran hari ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Senang sekali bertemu dengan anak-anak yang hebat, luar biasa. Terkelihatan ini terpancar dari auranya wajah-wajah yang luar biasa ya. Amin, Bu. Izin gelap, tempat saya mati lampu. Ya, sama apa namanya? Cek kesiapan dulu ya. Hari ini sudah siap belajar anak-anak. Ya, Bu. Sudah, Bu. Kerapiannya Ibu cek dulu ya. Silahkan duduknya yang benar, yang rapi ya. Kebersihannya dijaga, dilihat itu di lacinya ada sampah-sampah atau tidak ya. Nanti Ibu lihat di kelasnya ada satu yang masih berserakan sampahnya. Besok-besok yang piket tolong dirapikan lagi. Lanjut, kita baca doa persiapan atau doa sebelum mulai pelajaran. Kita baca bersama-sama aja anak-anak ya. Ya, Bu. Raditu billahi robba Wa bil islami islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Aku Amin. ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah aku pemahaman yang baik ya. Alhamdulillah di doa ini sudah terkumpul ya. Ini ada ikrar kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kemudian Islam sebagai agama kita. Dan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi kita. Kemudian semoga perantaraan ikrar ini Allah tambahkan ilmu bagi kita dan pemahaman untuk memahami pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum mulai pelajaran kita tilawah dulu. Ini kebetulan ada surat Al-Baqarah ayat 110. Yang mana di surat ini nanti termasuk dalil yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu minta tolong sama Syamsul Huda untuk dibacakan beserta terjemahannya. Tafadhol Syamsul. Teksnya nggak ada, Bu. Oh, teksnya tidak kelihatan ya. Iya. Baik, Ibu bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat. Baik, kita lanjutkan lagi. Ibu mau cek kehadiran ya. Ini siapa yang tidak masuk hari ini? Warsuin, Bu. Sakit, Bu. Oh, Warsuin sakit. Semoga Allah beri kesembuhan ya. Syafahullah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Apakah kalian sudah sholat maghrib? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masya Allah, hebat sekali ya. Ada yang Suryani tidak belum, sholat Bu. hari ini? Siapa yang belum sholat? Suryani, Bu. Samsul, Bu. Oh, kalau perempuan barangkali ada halangan ya. Baik, berikutnya apa yang kalian rasakan setelah melakukan sholat? Tenang, Bu. Menjadi tenang. Tenang, Bu. Ada yang gelisah setelah melakukan sholat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Berikutnya kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran anak-anak ya. Materi hari ini judulnya sholat. Tujuan dari pembelajaran sholat adalah kalian bisa mengetahui definisi sholat, baik secara bahasa dan istilah, kemudian syarat wajib sholat dan syarat diwajibkannya seseorang untuk sholat, dan yang terakhir adalah rukun-rukun sholat. Itu di antara tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita langsung masuk materi. Ada yang tahu itu sholat itu maknanya apa menurut bahasa? Doa, Bu. Doa, Bu. Doa. Allah ya. Kalau menurut istilah ada yang tahu? Bu. Segala saya, Bu. Saya, Bu. Saiful Fuad silahkan.
Salat menurut istilah adalah segala sesuatu yang diawali dengan takbir dan segala sesuatu baik itu ucapan, perbuatan maupun perkataan yang diakhiri dengan salam. Masya Allah, 100 untuk Samsul. Ayo teman-teman dikasih aplaus dulu untuk Samsul. Saiful Fuad. Maaf ya salah sebut ya, berhubung ini Iya, Bu. masih baru. Oke, Bu. Berikutnya, iya Pak. Cukup, Bu? Udah selesai, Udah. Pak? Terima Oke, kasih ya. Bapak. Oke, terima kasih. Oke, beri aplaus pada Ibu Ulfa. Oke. Ulfa. Ini Pak. Oke. Oke, selanjutnya Bapak Saiful Fuad. Belum ya tadi ya? Silakan. Belum, Bapak. Pak. Bapak berikan waktu tidak lebih dari 6 menit lah ya. Ya, kasih Pak. Bentar ya, Pak ya. Oke, silakan. Tutup dulu. Mobil Samsul udah. Mana Pak Samsul? Bentar. Jangan ini biar laser. Udah tampil ya, Pak? Ya. Oke, ya. Pernikahan. Nah, sebab yang ditunggu-tunggu oleh bapak-bapak ya. Bapak-bapak mau nikah lagi. Bapak mau nikah, Pak ya. Oke, kita mulai Pak ya. Ibu Nisa ya. Oke. Tambah waktu Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak. Selamat siang anak-anak sekalian. Apa Siang, kabar kalian Bapak. semua? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan ini sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya anak-anak sekalian. Namun sebelumnya kita buka dulu pertemuan ini dengan sama-sama melepaskan lapas Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum saya absen, saya Bapak mengajak kalian untuk kita sama-sama berdoa. Dan doa ini sama-sama kita bacakan. Baik anak, mulai kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Warsuin Pak, izin. Warsuin Pak, izin. Bagaimana warsuin? Izin atau sakit anak-anak? Izin Pak. Ada urusan keluarga Pak. Mohon maaf Pak, baru datang Pak. Oh, alhamdulillah. Warsuin datang Pak, Silakan masuk, warsuin. Silakan warsuin, silakan masuk. Pak, udah adem panas ini Pak. Udah adem panas ini. Itu ya warsuin ya. Ya, silakan duduk warsuin. Ya. Baik anak-anak sekalian. Kendaraan nggak ada Pak, kendaraannya Pak dari tadi Pak. Ya. Oh ya gitu ya. Silakan duduk warsuin. Makasih ya, Pak. Sekalian, saya belum Bapak menyampaikan materi terlebih dahulu, Bapak minta kepada anak sekalian agar duduk yang rapi ya anak ya. Itu tolong meja sama kursinya diluruskan. Nah ya, semuanya perhatikan, kita hari ini akan belajar tentang materi pernikahan. Nah, sebelum kita masuki materi pernikahan ini, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Apa kalian pernah menyaksikan pernikahan baik itu di tetangga atau keluarga? Kenapa? Kenapa? Oke. Sering Pak. Sering Sering Pak. ya? Sering. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi dalam Islam ini pernikahan ini sering dan seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan siapapun itu pasti akan mengalami namanya pernikahan.
Nah, Amin. sekarang kita akan masuki materi. Bapak akan menyampaikan materi tentang pernikahan. Nah, perhatikan anak sekalian. Di sini Bapak sudah menampilkan materi tentang pernikahan. Coba anak-anak tolong dibaca materi tentang pernikahan. Saya minta Umi Hayati. Coba dibaca Umi Hayati. Enggak jelas, Pak. Nggak jelas ya? Oh Iya. ya. Saya, nanti Pak. siapa yang bisa, baca? Pak. Saya, Pak. Nah, coba. Warsuin Pak, Ulfa. Pak. Muslihul Ya, apa Ulfa, Warsuin silakan tuh? Ulfa baca. Nikah berasal dari Silakan dibaca kata Ulfa. ya, Ya, ya silakan. Siapa baca? Muslihul, Oh, Pak. Muslihul. ya, Pak. Nikah berasal dari Ya, kata silakan Muslihul. nakaha yang kihu nikahan wa nikahan. Berarti menghimpun dan mengumpulkan secara istilah. Nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Iya, Ya, Pak. bagus Muslihul. Ya, jadi Muslihun itu nikah adalah suatu akad. Baik anak sekalian, kita lanjut. Tadi sudah disampaikan tentang pengertian nikah. Sekarang kita lanjut tentang bagaimana hukum nikah. Nah, coba saya minta kepada Saya, Ulfa. Pak. Mau, Pak. Jelaskan hukum nikah. Iya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya. Oh, silakan. Siapa? Umi. Ya. Hukum nikah. Hukum nikah ada 5, yaitu sunnah, wajib, makruh, mubah, haram. Dalam surat Iya. An-Nisa ayat 4 itu dijelaskan tentang hukum nikah. Fankihu, apa itu, Pak? Matobalakum minan Matobalakum minan nisa. Artinya maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi. Itu ya, Asik. Pak. Iya. yang dijodohi. Bagus, Anak Umi Hayati sudah menyampaikan tentang hukum Nikah. nikah. Jadi hukum nikah itu ada 5. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang mubah, dan ada yang haram. Tergantung daripada niat yang nikah. Nah, itu anak-anak sekalian. Oke, sudah 7 menit, Bapak? Ya, Pak. Kurang, Pak. Oke, luar biasa. Tapi ya ini penampilannya sudah luar biasa. PowerPoint-nya. Iya, Pak. Maklum, Pak. Gaptek, Pak. PowerPoint itu kan tujuannya untuk memotivasi supaya mereka juga terangsang lebih semangat ya, karena sebagai media itu kan. Yang kedua, tujuannya poin-poinnya intinya kan supaya nampak terlihat. Tapi ini jangankan yang duduk di belakang, yang duduk di depan saja tak terlihat, ya kan? Ya maaf, Pak. Masih gaptek, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu masukan Bapak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau lurus-lurus saja sudah. Tapi insya Allah Bapak yakin kalian lulus semua dalam. Amin, 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 Pak. amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Gimana itu? Kemudian untuk beberapa perbaikan, ya cukup lah ya. Karena waktu juga. Oke. Selanjutnya kita dengarkan Ibu Sunarti. Sudah. Ibu Sunarti udah belum kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Suaranya Mas Sunarti di mute itu. Iya. Yang Ya bentar ya Pak, saya tampilkan dulu PPT-nya dulu. Oke, baik. Silakan. Waktunya sama ya. 6 menit, maksimal 7 menit. Ini dari 2039. Sudah tampil Pak, Bu? Sudah ada Sudah, saksinya, Bu.
Ya, tidak ada sapinya ya. Sudah tampil, Bu. Oke. Ya. Sapinya siapa itu, Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, siap belajar hari ini? Siap banget, Ibu. Alhamdulillah. Kalau semuanya Alhamdulillah. sehat, siap belajar ya. Mudah-mudahan kita semuanya jadi generasi penerus bangsa yang hebat dan yang cerdas. Nah ya. Oke. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar ya, supaya belajar kita menjadi lancar ya dan menjadi ibadah jariah kita. Monggo Ketua kelas Samsul Huda pimpin doanya, doa belajar saja ya Samsul Huda ya. Iya, Bu. Oke. Ya, Nek. Nek ya Pak ya. Next, Bu. Oke. Marilah kita awali pelajaran pada hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi atau menjelaskan materi berikutnya, Ibu akan memberitahu kepada anak-anak sekalian ya tentang tujuan kita belajar materi kurban itu apa saja sih yang mau dicapai anak-anak gitu ya. Oke, yang pertama ya, Ibu di sini tidak menjelaskan secara detail ya tujuannya, hanya garis besarnya saja. Tujuan kita mempelajari materi kurban adalah supaya anak-anak memahami ya konsep atau pengertian kurban itu ya, dalilnya apa, hukumnya apa, terus syarat atau jenis hewan kurban itu apa saja gitu ya anak-anak ya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi, ada yang tahu kurban itu apa anak-anak? Nyembelih sapi, Bu. Iya, ada yang nyembelih sapi. Yang lainnya ada yang tahu? Nyembelih kambing, Bu. Kambing, Bu. Ya. Maaf, Pak ya. Pak Sam direkam dulu ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih sapi, ya nak ya. Oke, berarti anak-anak semua pintar ya. Oke, Ibu akan menjelaskan materi kurban. Yang dimaksud dengan kurban ya, kurban berasal dari bahasa Arab yang berasal dari bahasa Arab yaitu koroba, yang artinya dekat. Dekat di sini maksudnya adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan ternak pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari Tasyrik. Ya. Orang umum mengatakan kurban itu dengan istilah lebaran haji atau lebaran besar ya nak ya, atau dengan identik menyembelih hewan ternak gitu ya. Oke. Terus di sini ada dalil tentang kurban. Silahkan Pak Pak Warsuin bacakan dalilnya Warsuin. Ya Bu, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Makasih Bu. Sekali tepuk tangan untuk Warsuin ya. Luar biasa, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Selanjutnya Amin. Siti Fatimah, bacakan artinya Siti Fatimah. Saya, Bu. Ya, tolong bacakan Siti. Saya aja, Bu. Bu Fatimah. Umi ya. Izin Monggo. kepada. Umi, monggo. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Oke, sekarang Saiful Fuad, bacakan yang hukum kurban Saiful Fuad. Iya, Bu. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan bagi orang Islam yang mampu atau memiliki harta yang lebih atau cukup, balik, sehat, lahir batin, atau tidak gila.
Iya, ya. Dari dalil tadi di situ sudah jelas ya nak ya bahwa Al-Quran itu kurban itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya nak ya. Iya, dengan apa? Supaya kita itu mensyukuri, supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Oke, di sini Ibu juga akan menjelaskan apa itu hukum kurban gitu ya. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad seperti apa? Ada yang tahu? Sunnah yang Sunnah yang dianjurkan, sangat Bu. dianjurkan, Bu. Sunnah yang sangat dianjurkan atau mendekati wajib. Ini dianjurkan bagi orang yang mampu, ya. Mampu di sini berarti dia memiliki harta yang cukup atau harta yang lebih. Selain itu dianya orang muslim, sehat, balek, ya. Ada yang tahu nggak balek itu umur berapa? Balek itu Bu, bukan umur. Apa Bu ya? Ya, kalau dikaitkan di umum apa? Kalau laki-laki udah mimpi basah, Bu. Iya, kalau laki-laki udah mimpi basah, pinter, Nisa. Iya. Kalau perempuan sudah head, Bu. Iya, kalau perempuan dia sudah head. Umi pinter juga, beri applause ya nak ya. Itu tadi hukum kurban, yaitu sunnah muakkad. Muakkad. Sini kita akan menjelaskan jenis hewan kurban ya. Hewan kurban itu apa saja gitu ya. Kalau soal jenis hewan kurban kita sesuaikan dengan hewan yang ada di lingkungan kita atau di negara Indonesia ya nak ya. Jenisnya ada beberapa macam di sini Ibu sudah menggambarkan ya. Yang pertama, ada 4, Bu. jelas nggak gambarnya? Jelas sekali, Bu. Jelas, Bu. Yang belakang kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Di sini sudah ada gambarnya, ada sapi ya. Sapi itu umurnya 2 tahun, itu untuk 7 orang. Kambing, domba umur 1 tahun lebih untuk 1 orang. Kerbau juga sama dengan sapi umur 2 tahun. Ini batasan umur minimal ya nak ya. Jadi kalau umurnya lebih dari 2 tahun boleh nggak? Sangat boleh. Nggak boleh, Bu. Pintar sekali, boleh sekali ya nak ya. Iya. Jadi umur ini di batasan minimal. Jadi kalau kerbau umurnya 2 tahun lebih baik ya. Itu untuk 7 orang juga. Unta umur 5 tahun untuk 10 orang. 10 orang. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Ada, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya dulu, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Samsul Huda, Bu. Umi, Bu. Bisa. Ayam boleh nggak, Bu, untuk kurban, Saya Bu? dulu, Bu. Waktunya cukup. Cukup. Bu, korban perasaan boleh enggak, Bu? Gimana? Korban perasaan. Ayam, Bu. Ayam. Ayam, Korban Bu. perasaan. Ayam boleh nggak, Bu? Kalau korban perasaan. Saya loh, Bu, yang tanya pertama, Bu. Samsul Huda. Saya ya. Ya. Ayam boleh nggak, Bu, untuk kurban? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Nak ya. Tadi sudah dikatakan di sana kalau kurban itu adalah hewan ternak. Nah, ini baru Ibu akan jelaskan ya. Ayam memang hewan ternak, tapi tidak boleh tidak boleh dikurbankan ya nak ya gitu. Yang boleh apa Bu? Tadi seperti kerbau, sapi, unta, domba dan kambing. Ya. Ayam memang hewan ternak tapi tidak bisa untuk dikurbankan. Kalau Paham kuda boleh Bu? Kuda boleh nggak Bu? Kalau kuda? Apa? Kuda. Kuda, Bu. Kuda. Jangan ya. Ini kalau kuda ini ada yang berpendapat tidak boleh ya nak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nggak boleh dipotong ya, Bu. Terus, ya di situ setelah kita mengetahui jenis hewan kurbannya, ya kita akan menjelaskan waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban, ya. Oke, Ibu, karena sudah 9 menit pas. Udah ya, nggak terasa. Iya. Waktunya udah selesai, marilah kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas, Pak.
Suaranya ketika anak-anak tanya nggak terdengar jelas. Oh gitu ya. Oke. Luar biasa. Kita beri aplaus buat Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Cuma ada masukan Ya, Pak. sedikit ya. Mengenai tadi ada anak disuruh baca ayat suci Al-Qur'an ya. Ketika itu bagus, menurut Prof. Soeharto, jangan tepuk tangan. Nah, gitu. Iya. Ya, Iya, Bu. itu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ketika misalnya ada kemarin tuh ada kejadian waktu Maulidin, ketika apa namanya, ketika Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, acara Maulid ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apa namanya, korinya kan luar biasa bagusnya suaranya, kemudian tepuk tangan itu ya, tidak diperbolehkan. Oke, itu ya. Ya, oke, tapi luar biasa semuanya. Oke, tapi luar biasa semuanya, sudah bagus penampilannya, mulai dari siapa Pak Saya belum tampil, Pak. Ya, yang belum tampil kan ada berapa orang ini? Saiful Fuad, ya Pak Saiful ya. Samsul Huda, Pak. Saiful Udah, Huda, Pak. Warsuin. Warsuin. Udah. Saiful Fuad udah, Pak. Oh, udah. Saiful Fuad udah. Udah, Pak, belum, Pak. Samsul Huda. Umi Hayati belum, Pak. Samsul Huda, Umi Hayati, sama Warsuin, Pak. Warsuin belum. Warsuin terakhir aja, Pak. Baru 3, Pak. Oh ya, oke. Oke, kita dengarkan Bapak Warsuin. Pak, Waduh. Pak Dokter. Ya. Oh iya Bu, iya Pak, siapa? Ya, nanti setelah Pak Warsuin ya, Pak Bu Umi ya. Pak. Mohon maaf Pak, tadi telat Pak, cari sinyal nggak ada sampai sekarang belum hidup lampu Pak. Ini ke sekolahan ini saya. Ya, ya, gimana? Ya. Saya minta tolong, Pak. Apa? Saya bukan berarti sudah siap banget ya, Pak. Tapi tempat saya mati lampu sekarang dan sinyal hilang-hilang, Pak. Oh, saya gitu. Takutnya ya ini aja saya mental udah berapa kali, Pak. Takutnya saya nggak kebagian, Pak. Terus laptop udah mau lobet, Pak. Oke. Ini monggo Bu, silahkan Bu. Kita juga pakai kisah ini Bu. Ibu Siti Fatimah, monggo. Ini mohon maaf, bukan karena udah siap ya, Pak. Kondisi ya, ini semuanya harus siap, bukan masalah. Ini karena urgent kan? Iya, Pak. Kalau banget ini, Pak. Siap, pokoknya semua harus siap. Iya, Pak. Tapi karena ini oke lah. Silakan Mbak Ibu Siti Fatimah. Ya. Silakan. Nanti kalau di pertengah jalanan mati, berarti laptop saya mati, Pak. Ya, udah. Ya Allah. Mudah-mudahan ya Bu Siti ya. Iya, mati lampu sekarang gelap banget. Saya juga ini khawatir mati lampu ini Bu. Mudah-mudahan Bu Siti sudah selesai Bu Siti ya. Ya. Udah tampil belum ini? Sudah. Udah tampil ya? Ya, sudah. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat Bu. Ya, karena sehat itu amat sangat penting, Nak. Sekarang kondisinya anak-anak sehat, Ibu alhamdulillah. Ibu yang lagi nggak sehat ini, Nak, agak seret-seret, lagi batuk juga ini. Doain sehat, Ibu. Sehat ya, Bu ya. Cepat sembuh ya, Bu. Oke, pada masuk semua nggak, Nak, hari ini, Nak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Semua, Bu. Ya, alhamdulillah kalau pada masuk semua, dan tolong doakan Ibu supaya sehat juga, supaya kita belajarnya enak ya, Nak ya. Iya, Ibu. Pada saat ini kita akan belajar tentang melanjutkan materi kita yang kemarin ya, Nak. Masih ingat apa itu zakat fitrah? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Atau zakat fitrah rukun Islam yang keberapa, Nak? Yang keempat, Bu. Rukun Islam. Nah, ini, Nak, yang kita agak rancu. Kita dari zamannya kita hafal rukun Islam itu adalah zakat fitrah adalah rukun Islam yang keempat. Tetapi setelah kita pahami hadisnya, suratnya, ayatnya, ternyata zakat fitrah itu rukun Islam yang ketiga loh, Nak. Kok bisa, Bu? Kok bisa, Bu? Ada hadisnya
Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah, wa Iqamis iqamus shalah wa shalah. itaiz zakah. Nah, jadi nomor 3 nak dia. Nah, jadi agak rancu. Insya Allah setelah anak-anak semua mempelajari pelajaran pada hari ini, mulai memahami bahwasanya zakat fitrah itu adalah rukun Islam yang Ya. ketiga. Oke. Nah, di sini silakan lihat ke papan tulis ya, Nak. Di situ kita lihat ada udah Ibu sorot lah bahasanya ya. Nah, Ya, Bu. jadi di situ ada bacaannya zakat fitrah, itu judul materi kita. Nah, yang Siti Fatimah itu nama Ibu udah kenal semua kan, Nak ya? Ya. Oke, kemudian selanjutnya nah, kita akan memasuki tentang pengertian zakat fitrah. Anak-anak sekalian, di papan tulis yang Ibu sorot itu, Nak, bahasanya biar anak-anak paham. Itu udah Ibu merah-merahin, Nak. Yang merah-merah itu Ibu anggap sangat penting. Jadi, makanya Ibu bedakan warnanya. Bukan tandanya Ibu marah ya, Nak, merah itu ya. Nah, zakat fitrah itu sudah jelas. Yang di belakang kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Yo, itu ada zakat fitrah itu terdiri dari 2 kata ya, yaitu zakat dan Fitrah. Fitrah. Zakat fitrah dari kata Arab yaitu zakah. Ya. Mental ini. Membersihkan atau Mensucikan. Mensucikan. Sinyal mulai error. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab yang berarti Suci. kejadian fisik atau badan. Jadi, zakat fitrah mempunyai arti membersihkan fisik atau badan. Agak buru-buru takut mati lampu. Takut hilang sinyal. Kemudian secara istilah, zakat fitrah menurut syariat Islam adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, Nak, kalian silakan lihat tuh, fokus ke papan tulis ya. Yang merah-merah itu, Nak, itu yang penting. Jadi, di situ kan zakat fitrah juga disebut apa? Baca yang merahnya, Nak. Zakat jiwa. Jiwa atau zakat Nafsi. Nafsi, Bu. Mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus, yaitu yang merah lagi, Nak. Untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Sering kan kita lihat kalau udah akhir-akhir Ramadan, orang tua kita itu mengantarkan beras ke musola atau ke masjid atau ke orang yang tidak mampu, itu namanya zakat fitrah. Oke, kita lihat selanjutnya. Dasar hukum zakat fitrah. Kenapa sih kita ini disuruh zakat fitrah? Nah, itu ada dasarnya, Nak. Kalau hukum zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Nah, dalilnya, dasar hukumnya tadi kenapa kita itu disuruh zakat? Ada dalilnya itu, Nak. Jadi kita bukan ikut-ikutan aja, tapi memang diperintah oleh Allah. Itu ada salah satunya ini, Anak ya. Sebenarnya banyak di dalam Al-Quran itu, Nak. Tapi kita ambil satu saja. Itu ada surah Al-Baqarah. Coba itu yang paling belakang kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Oh, kalau kelihatan coba dibaca dulu ya. Samsul Huda dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah luar biasa. Sudah jauh ya Samsul Huda, ngajinya udah juz berapa, Nak? Juz 3, Bu.
Oh, alhamdulillah. Nanti lebih giat lagi ya belajarnya supaya nantinya kalau tambah pinter kan Ibu cuma mengiringi dengan doa dan memberi pelajaran pada saat ini. Oke, nanti dapat reward dari Ibu. Selanjutnya, nah dari ayat surat Al-Baqarah tadi, itu artinya nak, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Nah, di sini nak penekanannya, menunaikan zakat. Oke, sip. Sudah jam 9 ya, Bapak Ibu. Oke. Sudah cukup penyampaiannya, sudah bagus. Cuman tadi ada beberapa penyampaian yang seperti rukun Islam tadi ya. Iya, Pak. Rukun Islam tadi yang ketiga membayar zakat fitrah. Membayar zakat saja. Nah, karena ada bagiannya ya, ada zakat nanti. Tidak itu kan tadi rukun Islam yang ketiga adalah zakat fitrah. Zakat, Pak, zakat. Zakat saja. Ya, zakat. Tapi kalau ibu ulang-ulang sampai 3 kali itu zakat fitrah. Zakat saja. Ya, ya. Karena zakat itu ada zakat mal. Zakat mal juga termasuk rukun Islam. Kalau orang yang tidak bayar zakat mal tidak ini, ketika dia mencukupi, hartanya cukup, tidak bayar zakat mal ya tidak ini, Islamnya tidak sempurna. Iya, Pak. Oh, Pak, kan itu kan orang yang berharta saja, Pak. Sama zakat fitrah juga, kalau dia memang tidak mampu, ya nggak wajib. Wajib, betul. Oh, betul. Seandainya dia tidak mampu, maka ya jadi penerima zakat. Jadi mustahik. Jadi mustahik, ya, bukan mustahik, tetapi jadi mustahik, ya gitu. Jadi itu saja. Secara penyampaian sudah bagus, semuanya sepertinya sudah bagus. Kalau saya perhatikan, memang semuanya sudah bagus. Emang lulus semua. Amin. Amin. Harus teruskan ini. Ada 3 orang lagi atau sebetulnya kalau Bapak nilai ya semuanya bagus semua. Diteruskan aja, Pak. Tampilkan, Pak. Nanti mereka sedih, Pak. Ya. Tampilkan semua, nanti mereka sedih. Oke, ya. Oke, baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari upload. Alhamdulillah. Alhamdulillah mati lampu. Hidup. Belum, Pak, masih gelap, Pak, masih gelap. Enggak punya bapaknya. Ya, silakan Pak Marsuin. Ibu dulu, Pak. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Siapa? Ibu dulu. Ya, udah Pak Marsuin kasihan itu. Nanti Ibu. Saya dulu, Pak. Ya. Nggak boleh menyela ya. Oh iya. Nggak apa-apa, Dek. Nggak apa-apa, Dek. Ada Bu Mai loh. Ada Bu Mai. Bu Mai Munah kayaknya belum, sama Bu Umi. Ya, Bu Umi. Bu Ya Umi Allah. dulu, Bu Mai. Pak. Ya udah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ibu-ibu dulu, Pak. Ya. Ya, oke, monggo silakan. Iya. Masuk, Bu Umi. Kalah dah Bapak-bapak dah. Oke, monggo silakan. Silakan. Bapaknya. Ya, silakan Ibu Umi silakan. Iya, Ibu ya Umi lagi ya. Iya, Ibu Umi. Jadi grogi ya. Anak yang jualan bakso barang kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini gimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, baiklah kita berdoa dulu. Semuanya nggak boleh mainan kalau waktu doa ya. Warsuin, Bu, mainan.
Ya, nggak boleh mainan ya kalau doa ya. Ya, alhamdulillah. Nah, lanjut pada hari ini, kemarin kita sudah bahas tentang gambaran jual beli. Hari ini kita mau bahas tentang jual beli nih. Nah, sebelumnya Ibu ini mau bertanya nih, sering nggak jual beli tiap hari itu? Sering, Sering Bu. nggak? Sering jajan, Bu. Ya, Jarang, Bu. Sunarti Nggak sering dikasih nggak duit melakukan jajan saya. kegiatan jual beli? Sering, Bu. Narti Sering suka beli belinya, Bu. jajan. Nah, Ngerti, Bu, nah sering ternyata jajan. berarti kita itu termasuk setiap hari ya melakukan jual Jual beli. Jual beli. Pada hari ini kita akan bahas tentang jual beli dalam Islam. Islam. Ya, ayo yang semangat. Udah makan belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Jangan tidur aja, Bu Ulfa ya. Iya, Bu. Lemes, Bu. Mati lampu, Bu. Lemes ya. Iya, saya juga udah lemes Belum ini. sarapan saya, Bu. Ya. Ya, baiklah. Pada hari ini kita akan bahas jual beli nih. Yang tiap hari ternyata kita lakukan tuh jual beli. Tapi terkadang kita itu nggak paham tuh jual beli. Yang penting setiap hari transaksi, tapi kita nggak paham bahwa kita sedang melakukan jual beli. Ini mulai nih kalau jam siang ini udah mulai pengen pulang ini. Iya, Bu. Baiklah, kita lanjut jual beli, kita lihat pengertiannya. Lihat pengertiannya. Ayo dilihat, Pak Sam. Maimunah baru datang, Bu. Pak Maaf, Sam, lihat. keluar kena masalah laptopnya ngehang. Permisi terus, Bu. Maimunah, Ya, Bu. terus. Dari kantin. Pengertian jual beli ditampilkan. Pengertiannya? Belum diklik. Ya. Belum diklik. Pak Sam. Ya. Oh. Ya, jual beli pengertiannya. Ya, Pak Sam. ini Sam. Ya, ayo lihat. Jadi sebelum kita nanti diskusi, Ibu mau jelasin dulu tuh jual beli nih pengertiannya. Nah, ayo dilihat. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Merah Bu. sama hijau, Bu. Ada yang Samping jualan roti, Bu. ada yang nggak Ya. jelas, Bu. Nah, sekarang saya mau bacakan dulu nih pengertian jual beli. Jadi jual beli itu adalah pertukaran harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Nah, kalau zaman dulu tuh kita itu juga tukar menukar, tapi dengan barang yang kita butuhkan. Barter, Bu. Barter namanya, Bu, ya? Ya, barter. Nah, kalau sekarang kita itu sudah ada alat untuk bertukar. Ini layarnya ganti nih ya. Samsul nakal itu, Bu. Layarnya WA ini. Maaf, Bu Guru. Maaf, Bu Guru. Bentar. Ya Allah. Dia itu operator. Maaf. Baiklah. Nah, tadi sebelum kita sudah tahu tuh pengertiannya tuh jual beli, tukar menukar barang dari yang kita butuhkan. Kalau sekarang nggak tukar menukar barang, tapi dengan alat, ada alat transaksinya. Nah, untuk kita lihat nih dalilnya. Tadi itu dalilnya. Ada yang tahu nggak dalil jual beli? Ini belum ya. Nah, tadi ada dalil jual beli. Tadi yang kedua itu. Sam, yang kedua, Sam. Coba dibaca bareng-bareng, ayo. Surat apa ini? Surat Al-Baqarah ayat 275, Bu. 75, ayo bareng-bareng bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini beli roti ya. Allahul bayyina wa harramar riba. Aduh, lemas semua ini ya. Udahan nanti habis ini beli roti ya. Nah, Bu, lihat roti, Bu. Nah, itu artinya coba Ulfa artiin. Apa itu?
Maimunah, Iya, Bu, Bu. biar nggak Dan jalan-jalan terus, Allah Bu. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Bu. Surat Al-Baqarah 26. Ini dasarnya di dalam Al-Quran nih. Kita harus tahu nih bahwa Allah menghalalkan tuh jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang dihalalkan Allah itu adalah jual beli. Dan yang diharamkan adalah Riba. riba. Oke, sip. Riba. Oke, baik Ibu. Yang penting saya lihat bagaimana Ibu cara menyampaikan, metodenya, kemudian Ibu mengajar di SMP apa SMA atau di Aliyah atau di MI? Sebenarnya ngajarnya di itu sih Pak, MA. Kalau di MA mungkin bahasanya lebih nggak terlalu itu. Cuma karena apa mungkin teman-teman ini banyaknya kadang ngajarnya di MI, jadi kadang kebawa gitu. Kebawa. Iya. Oke, masukan untuk kayaknya pernah ngajar dengan menggunakan PPT. Ya, termasuknya jarang, Pak. Karena Belum, Pak. Saya belum pernah. Iya, di sekolahan itu Belum cuma pernah karena punya kelas 7 MTS, Pak. ya. Medianya belum lengkap. Ya, Ya, belum medianya lengkap. belum. Apa yang kurang, Pak? Enggak, mau nanya Ibu Umi Hayati pernah ngajar menggunakan PPT ya? Apa belum? Termasuknya itu, Pak. Apa namanya? Nggak pernah. Nah, ya, berarti Yang kan jarang. medianya, ya. Kalau jarang, minggu kemarin pakai PPT, minggu depan belum tentu. Itu namanya. Berarti belum. Karena tadi saya lihat di PPT-nya, termasuk judulnya saja, tulisannya lebih kecil dan aturan di awal jual beli sudah kelihatan itu bahwa belum pernah menggunakan Campur PPT. itu, Pak. Iya. Iya, ketika di penulisan judul saja sudah tidak meyakinkan ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti 1 tahun nanti keluar sertifikasinya, beli laptop. Amin. Ya, oke, baik. Itu saja. Beri aplaus kepada Ibu Siti Umiati. Umi Hayati. Terima kasih, Bapak. Umi Hayati, Bu Umi Hayati ya. Ya, Yang disingkat. Oke. Selanjutnya Ibu Siti Maimunah. Ya. Siap. Maaf Pak, tadi keluar masuk, laptopnya error, paketnya. Oh, baru masuk. Nah, kalau baru masuk Bapak ini dulu, Pak siapa tadi? Aduh, mana Pak? Pak Pak, sekarang sudah dari tadi keluar masuk terus. Oh ya, Pak masukinnya mana ini hilang? Ada? Pak Marsuin ngambek, Lagi Pak. keluar, Pak. Saya duluan aja, Pak. Yang tadi duluan datangnya, Pak. Pak Samsul. Saya dulu, Pak. Oh, gitu. But, ya Pak ya? Ya, Bu. Saya dulu Pak ya? Iya. Ibu Maimunah dulu ya? Ya, Ibu Maimunah, silakan. Semakin malam kita persingkat saja ya. Siap, ya, Pak. Pak. Ibu Maimunah terakhir nggak apa-apa, Pak. 3 menit ya. Gimana Pak? Habis 3 menit. Ibu Maimunah udah nggak apa-apa, Pak. 3 menit ya. Pak Sam. Jam 5 menit. Pak Sam nesu. Baiklah. Ya, 3 menit ya, 3 menit atau 4 menit lah ya. Karena ya, Pak. 5 hampir menit. saat. Oke, silakan. 5 menit ya Pak ya? Oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu pada mata pelajaran fikih. Baiklah, sebelum mulai belajar, mari kita buka materi kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa, nanti dilanjutkan dengan surat pendek. Silahkan ketua kelasnya dipimpin. Semua siap. Next, Bu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Next aja, Bu. Amin.
Berarti nggak cukup. Mudah-mudahan dengan doa ini kita bisa mendapat berkah dalam belajar ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Baiklah, apakah hari ini hadir semua? Iya, Bu, Hadir, Hadir, Bu. Bu. Tadi masuk bolos lagi, Bu. Oh, mudah-mudahan ke depan bisa hadir lebih aktif lagi. Baiklah, materi saya itu nggak jalan. Baiklah, sebelum mulai belajar, untuk lebih mengetahui wawasan kebangsaan kita, mari sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Salah satu lagu kebangsaan Indonesia yaitu lagu tentang Garuda Pancasila. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu kebangsaan. Mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya, materi minggu lalu, udah absen tadi. Materi minggu lalu, kalian masih ingat? Materi Enggak, kita Bu. minggu lalu ingat? Ya, tentang apa, Nak? Hadas dan Hadas najis. dan najis. Hadas terbagi menjadi berapa kalau masih ingat? Hadas dua, Dari Bu. dua, Bu. Ada sebesar, ada kecil, Bu. Menjadi Hadas besar dan hadas kecil. Baik, materi selanjutnya adalah tentang tata cara bersuci dari hadas. Tata cara bersuci ada dari hadas ada 3, ada dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Nah, yang pelajari sekarang adalah tata cara dengan berwudu. Wudu. Supaya kalau kita sudah mempelajari materi ini, kita bisa mengetahui tata cara berwudu dengan baik, bisa mempraktekannya dan diterapkannya di kehidupan sehari-hari. Nanti kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, masih ingat wudu? Pernah dengar wudu? Nah, ini ada gambar anak-anak. Pernah, Bu. Nah, alhamdulillah kalau pernah lihat ada gambar. Apa yang kalian pahami tentang gambar ini? Berwudu, Bu. Anak-anak main air, Bu. Tata cara berwudu. Ya. Berwudu. Nah, materi kita adalah tentang berwudu. Berwudu itu ada 2 pengertian menurut istilah dan bahasa. Menurut bahasa berasal dari kata wada'ah yang artinya bersuci atau bagus, indah, atau Bagus, indah ataupun elok. adalah membersihkan anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, itu pengertian wudu. Wudu mempunyai banyak syarat dan rukun. Rukun wudu diantaranya adalah niat, membasuh muka, terus apalagi Nak? Ingat? Membasuh kedua tangan sampai siku. Iya, membasuh sampai siku, kemudian Menyapu mengusap sebagian kepala, Membasuh kedua kaki serta buku lali. Dan terakhir Tertib. sampai di sana. Kalau tidak ada tanya, Ibu lanjut. Sekarang sunnah wudu. Ayah. Tentang wudu ini, sebagaimana firman Allah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kuntum ila sholata. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk membasuh muka. Halo, Bu, ada yang salah baca ayatnya? Oh iya Pak, karena buru-buru kejar waktu Pak. Yuk saya ulang ya Pak bahasa ayatnya. Saya memang sengaja baca Pak. Ada yang salah baca. Oke, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fa'aksilu wujuhakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wujuhakum, mukamu, dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Dengan melihat ayat tersebut, artinya wudu itu wajib dilaksanakan sebelum sholat. Apabila sholat tanpa wudu, maka sholat kita tidak akan sah. Cukup, Ibu Siti Maimunah. Jadi Pak. Ya. Oke ya. Tapi karena mungkin buru-buru ya, ada beberapa masukan sebetulnya. Iya Pak. Kejar-kejar waktu.
Pengennya Oke. sampai selesai, Pak. Tapi nanti kita mengajar di ini. Betul, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, artinya banyak tadi wujud, ya kan, sampai tangan dan kaki. Tapi kalau nanti mungkin faktor buru-buru ya. Wa idyakum an ilal marafiq sampai ini nanti. Oke. Panjang sih Pak sebenarnya. Oke. Dalam masalah fikih, maka ini Bapak Ibu ngajar fikih apa ngajar fikih, Pak? Ngajar fikih, Pak. Oh, Fikih, ngajar fikih. Untuk fikih, Bapak Ibu bisa cari rujukan ya, kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in ada sarahnya namanya I'anatul Talibin. Nah, itu sangat kompleks ya, sangat jelas. Tapi kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab gundulnya, Bapak Ibu bisa membeli yang ada terjemahnya. Terjemah, ya. Oh, kalau Bapak Ibu ngajar fikih, ya baca kitab Fathul Mu'in lah, ya, supaya sampai ketika menjelaskan nanti ada pertanyaan, Mak, apa itu hadas Ibu gitu kan? Bingung nggak sih? Kira-kira? Iya, Nah, apa betul. Nah itu ya. Nah, ada beberapa nanti ketika pertanyaan ataupun ketika menjelaskan jangan sampai kita salah, maka harus ada rujukannya. Apalagi misalnya kalau misalnya guru yang males, tapi di sini enggak ya, cari di Google maaf nggak bisa dipertanggungjawabkan. Memang cerdas Google. Ada yang dari Facebook. Nah, kalau guru pedomannya apa Facebook, nah itu nanti akan keliru. Harus Ya, ada marojik. rujukannya nggak jelas. Ada marojiknya. Ya, Maka Bapak saya Bapak arahkan kalau bisa minimal punya pegangan kitab Fathul Mu'in lah ya, dari Kutubut Turos. Ya, dari Kutubut Turosnya itu pakai rujukan Fathul Mu'in itu luar biasa, panjang lebar ya. Oke, selanjutnya Ibu Suryani sudah, Pak Samsul tinggal Huda saya. ya? Iya Pak, saya yang belum. Oh ya, silakan Pak Samsul Huda. Silakan. Pak Samsul, Pak. Nggih, monggo Pak Samsul Huda. Itu punya saya, Pak. Iya. Pak Sam, Ya, izin. Pak Sam, nanti sampean lupa. Ya, Bu. Dulu nanti sampean lupa. Saya udah merekam juga ini Bu, double. Makasih Bu saya. Dari tadi Bu rekamnya. Oke Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini anak-anak udah gimana ini kabarnya? Udah sarapan belum ini pagi ini? Apa udah siang ini ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Maaf ini saya grogi karena baru hari pertama ngajar ya. Pak guru baru ya. Pak guru baru ini. Iya, guru baru ini. Ayo godain Ya. Ini sudah siap belajar semua belum ini? Siap. Siap. Ya, coba yang laki-laki itu semua bajunya masukin itu, coba. Berdiri. Sudah Pak. Masukin ke mana, Pak? Ya, Warsuin mana Warsuin? Warsuin ngambek Pak. Tadi keluar kelas. Ya, sudah kalau gitu ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang telah lalu ya, ini tolong ketua kelas Muslihul Hidayat coba dipimpin dulu, disiapkan sama dipimpin untuk baca doa. Silakan Muslihul. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula
Rabbi Rabbi zidni zidni ilma warzuqni. warzuqni Ya fahma. sudah ya. Amin. Ya sudah anak-anak, coba itu Fatimah diam dulu. Orang lagi baca doa. Sudah, Pak. Pak Guru baru, ganas. Kayaknya masih bukan. Guru, Makanya jangan ngobrol aja. yang ini Ya. apa namanya ya? Ya, nanti nggak sampai ini apa yang dipelajari ya. Coba ini kita tadarus dulu biar semua adem ya. Nanti belajarnya masuk ya. Nah, ini kita tadarus dulu. Coba dipimpin siapa ini yang bagus baca Qurannya. Coba Fuad, Pak. Saiful Fuad coba ya. Ya, Dibaca. baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amman khalaqas samawati wal ard. Allah. Anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa zata bahjatin ma kana lakum tumbitu syajaraha a'ilakum ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Masya Allah. Shadaqallahul azim. Ya, ini bagus betul ya. Suaranya subhanallah bikin hati kita Amin. sejuk semua ya. Mau 100 Ini itu nilai. gimana? Sudah ya? Alhamdulillah. Sekarang coba saya absen dulu. Hadir semua enggak ini? Satu Warsuin, Pak. Warsuin hadir Pak. Marsuin jajan, Warsuin. Pak. Iya, Warsuin Warsuin minggat, ini Pak. memang udah berapa kali pertemuan saya kok kayaknya jajan terus ini. Iya, duitnya Baru banyak, sehari Pak. Belum sarapan Pak, dia Pak. Nggak Oh, mungkin dibawain belum buat sarapan ya, betul betul betul. Pak. Tahu Pak pulangnya. Duitnya banyak, Pak, duitnya. Aduh, ini Ayo, Warsuin Bukat ya 5 sudah. jangan ikut. Ini kita lanjut aja ya. Berarti cuman Warsuin ya yang nggak datang ya. Ya Iya, Pak. Eh, coba kita minggu yang lalu materi kita tentang apa? Membahas Najis, Pak. tentang Najis. Bapak. ya, minggu yang lalu kita membahas tentang baru sekilas ya kemarin tentang najis. Coba siapa yang masih ingat kira-kira apa itu pengertian najis? Najis itu Kotor, sesuatu Pak, kotor. Oh, Kotor, siapa? Pak, Umi ya, kotor. Umi ya. Oh ya, Sesuatu. Siti Fatimah. Coba apa najis Najis itu? itu kotor, Pak, jijik, Pak, jijik, jijik. Itu menurut bahasa. Bahasa. Coba menurut Jijik, Pak, istilah jijik. apa? Coba Maimunah, coba. Dari tadi ribut terus ini. Duduknya nggak sama Umi, Pak. Jadi ribut Pak, aja. maaf nggak tahu materinya. Kemarin kan aku izin, Pak, nggak masuk. Kemarin Narti Oh, ya. izin, Ya, Pak, Mas, nggak lagi masuk, izin, Pak. Izin semua. Ya Sekelas sudah izin kalau semua, Pak. gitu semua ya. Ya sudah. Nggak apa-apa ya. Yang penting mau belajar ya. Iya, Pak. Ya sudah. Sekarang ini saya bacakan. Jadi najis itu ya adalah sesuatu yang dianggap kotor. Nah, jadi kalau sesuatu yang dianggap kotor itu namanya Najis. ini Najis. tidur semua ini. Najis, Menurut Pak. bahasa najis adalah sesuatu yang dianggap Kotor. Nah, begitu ya. Oke, lanjut lagi. Menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Nah, jadi nggak boleh kalau ada najis, kita langsung sholat. Nggak boleh. Karena apa? Harus disucikan Dulu. Ya, coba ada yang tahu nggak ada berapa najis? Dua, Ada Pak, 3. dua. Tiga, Dua, Pak, Pak. dua. Ada Sudah tiga, ya, Pak. next ya. Oh, 3. Oh, Next ada ya. 3, Pak. Ya, jadi ada Next. Apa najis next, Pak? mukhafafah, kemudian ada najis apa lagi? Mutawasito. Mutawasito, kemudian ada apa lagi? Najis mukhalazo. Ya. Jadi najis itu ada 3. Ada najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis Mukhalazo. mukhalazo. Coba siapa yang udah pernah kena najis? Tunjuk tangan. Belum pernah, Pak.
Baik, Cecak. Nah, betul itu. Coba Maimunah ya. Maaf Bu Ya, ya. Saya ya, panggil Bu. nama terus. Nggak apa-apa, Pak. Jadi ya. Coba itu kena tai cicak itu najisnya masuk najis apa coba Maimunah? Najis khafafah. Cukup dibersihkan. Nah, nah Tawasito, itu yang Pak. betul Umi. Tawasito, Ya Pak. betul, betul. Umi Tawasito, ya. betul. Ya, jadi tai cicak itu termasuk najis mutawasito. Bagaimana cara bersucinya? Membersihkannya sampai tidak Membersihkan kotorannya terus disiram air, Pak. Bersihkan. Ya, sampai hilang. Bau, warna, rasanya, Pak. Ya, alhamdulillah. gimana, Berarti Pak? ya. Rasanya gimana? Nah, itu nggak perlu ya, Nak. Jadi cukup misalnya bau dan warna. Tapi kalau misalnya yang nempel itu coklat baru dirasain ya. Umi ya. Iya, Bapak. Ya, sudah. Coklat loh, enak. Oke, Ya, jangan cukup. ribut, jangan ribut. Pak Samsul, saya sudah lihat penampilan Anda luar biasa. Asik, upload. Maaf, Pak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul ngempet senyum. Pak, Oke, ya. saya pikir materi itu harus sampai selesai, makanya saya kejar-kejar materinya. Ternyata Kelar dong kalau sampai oh, selesai. Bisa kelihatan penampilannya. Pak, kasih masukan biar ngajarnya bagus, Pak. Ya, itu sudah beberapa masukan yang di awal juga ya. Mulai dari awal ada beberapa masukan ya. Bapak Ibu, ketika nanti mengajarkan Al-Quran banyak itu kalau saya dengar ketika membaca ada dal, ada za, bukan za ya. Kebanyakan ini Bapak Ibu saya dengerin ketika baca za pakai za ya. Beda. Ro ada titiknya ya zai, betul za. Tapi kalau dal ada titiknya dibaca za, bukan Kalau orang Mesir iya za, tapi kalau orang Egypt ya, Misri itu za. Tapi kalau di Saudi Arabia, Mekah, Madinah itu fasihahnya, lugah fusahnya itu za. Misalnya zalika, a'udzu gitu ya. A'udzu. Kebanyakan Bapak Ibu saya dengar kebanyakan pakai za ya. Pakai za. Kalau kita dengar qori-qoriah itu nggak ada yang auzubillah, nggak ada kan? Pernah dengar nggak? Qori-qori internasional, qori-qori nasional lah ya. Itu. Kemudian yang kedua baca kadang-kadang begini, saya sering dengar tuh. Ngajarin anak baca Quran misalnya Bismillahirrahman gitu kan, salah tuh. Dimulai dari Hirrahman, Nirrahim. Betul apa salah itu? Salah. Bismillahirrahman. Iya, karena Ar-Rahman sendiri dia kan satu kata. Ar-Rahim Bismillah satu kata. Kalau Bismillah, oke, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kadang-kadang ada guru-guru baik di MI, MT, malah di MA ketika mengajar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kata anak-anaknya. Hirrahman, gitu kan? Ya. Hirrahman, Nirrahim. Nah, itu fatal kalau dimaknai itu fatal itu. Salah. Sama aja begini. Ibu Sunarti pergi ke Tanjung Karang. Ibu Sunarti pergi ke Tanjung Karang, tapi Ibu Sunarti dibacanya Tipegi. Tipegi. Ibu Sunarti, tapi ngulangnya dari Tipegi gitu. Tipergi. Jadi Tipergi kan? Ke Tanjung Karang.
Gi diulangnya dari gi tuh karena tadi ujungnya pergi jadi diulangi. Nah sama seperti itu. Ketika baca malah kita nanti dosa. Oke ya. Itu Ya. beberapa masukan kepada semuanya, kepada kita semua. Nah, maka ketika mengajar fikih itu karena itu pasti karena dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah pasti ada dasar ya. Ya. Kita baca ayat, mengajarkan ayat itu pun harus tepat. Oke? Karena sudah ini ya. Malahan kalau yang tadi malam di kelas sebelumnya itu 3 menit. Karena yang penting kalau mau sampai setengah jam luar biasa, bisa-bisa sampai pagi ya. Betul, Pak. Nah, iya kan? Kalau Itu setengah Pak jam. Warsuin belum, Pak? Pak Warsuin belum tampil, Pak. Pak Warsuin. Gimana, Sinyal Pak? dia udah Bukan, Pak, mati lampu hilang sinyal. mati lampu, Pak. Sinyalnya hilang. Pak Muslihul udah? Pak Sudah, Pak. Warsuin. Semuanya Tinggal Pak sudah ya? Warsuin sendiri, Sudah Pak. Ya. semua yang di sini, Pak. Oh, Tinggal Pak Wan iya. karena sinyalnya tidak ada di sana mati lampu. Iya. Oke. Ya, Sudah. oke, saya catat ya. Oke, Bapak catat sebentar. Pak Samsul Huda sudah, Ulfa Nisa Udah udah, tadi dulu tuh, Pak, diulang juga enggak apa-apa, boleh. Ibu Ulfa Sunarti Nisa sudah, sudah, kemudian Umi Hayati sudah, ini sudah saya sudah. kesini juga. Ibu Siti Maimunah, Maimunah, Diulang lagi, Maimunah maaf. sudah. Siti Fatimah, Siti Ibu Fatimah udah, Pak. Siti Fatimah. Lihat aku, Saiful Fuad Bu. sudah, Pak. Saiful Fuad sudah. Sebentar. Saya lagi, ya oke. Ya. Suryani sudah, Kemudian Saiful Fuad tadi awal ya, pertama ya. 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 Oke, kemudian Pak Muslihatul Hidayat. Muslihul Hidayat, Pak. Muslihul, Bu. Bentar. Salah. Suryani, Ibu Suryani juga sudah. Sunarti, Pak. Oke, Sudah. ya, baik. Pak Sam, jangan lupa foto. Sunar Oh ya, iya, sebentar. iya. Yang belum PPT-nya belum dibacakan Ibu siapa tadi? Ibu Saya, Pak, Bu Ulfa, Pak. Nisa tadi Ulfa, Pak. karena Ulfa ada Tunisa. tadi. Tadi mati lampu, Pak. Ya, nanti saya ini ya. Kirimkan saja ya. Pakai Japri atau di grup, Pak? Boleh di grup boleh. Di Japri Baik, Pak. boleh. Oke. Ibu Sumarti sudah. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 baru ya. Bu Suryani sudah saya tulis. Saiful Fuad sudah. Siti Oke Fatimah, ya, Pak. Siti Fatimah juga sudah. Pak Samsul Huda, Bu Ulfa, Hayati. Umi Hayati, Ibu Umi ya, Ibu Siti Maimunah, kemudian Ibu Siti Fatimah, Sunarti. Pak Saiful Fuad, Bu Suryani dan Ibu Sunarti. Ya. Ada yang belum? Pak Warsuin, Ulfa. Pak. Pak Hah? Warsuin, sudah Pak. Warsuin, Pak. Belum. Belum. Karena Siapa? sinyal tadi. Pak Pak Warsuin tadi Warsuin yang tadi yang Ya, bisa udah iya, masuk Pak masuk, keluar. Warsuin. keluar lagi, Pak. Coba nanti ini jumlahnya 5, 6, 7, 8, 9 sama Pak Warsuin. Pak War, Pak. 10 Ya. sama Pak Warsuin, Pak. Enggak, ini 9 sama Pak 9 Warsuin. sekarang yang hadir, Pak. 7, 8, 9, 10, Pak. 10, Pak. Saiful Fuad kayaknya, Pak, yang belum. Sudah. Enggak, maksudnya Saya, belum Pak, dicatat. Oh, yang belum dicatat. Bu Muslihul, Fuad, Ulfa, Pak. Pak. sebutin Bu Ulfa. Ulfa belum dicatat. Nih, saya sebut ya. Pak Ya. Samsul Ya, Huda, Pak Ada. Samsul Huda, Ada, Pak. Bu Ulfa Nisa, Bu Hadir, Umi, Pak. Bu Umi, kemudian Ya, Ibu Pak. Siti Maimunah, Hadir. Ya. Ibu Siti Fatimah, Hadir. Pak Saiful Fuad, Sudah. Hadir. Bu Suryani, Ibu Hadir. Sunarti, Hadir. Ada, Pak. Ibu Pak
Pak Warsuin. Nah, yang belum siapa yang dipanggil? Muslihul Pak Hidayat, Muslihul Pak. Hidayat, Pak. Belum, Pak. Oh ya, Muslihul Hidayat. Muslihul Hidayat. Tadi Pak yang itu yang pembahasannya mengenai sunat Pak. Iya, sunat tadi. Udah sunat belum, Pak? Belum 2 kali Pak beliau. Ya, Pak Muslihul belum 2 kali, Pak, katanya. Iya. Ya, Bu, udah 2 kali ini. Kalau di beberapa rujukan, kalau masalah sunat perempuan itu ada beberapa ulama ya di kalangan madhab Syafi'i itu mengatakan wajib perempuan juga. Di Iya, ini iya, iya. madhab Syafi'i ya itu wajib. Karena tapi cara motongnya bukan masalah ini ya sebetulnya. Kadang-kadang menurut kesehatan itu kenapa itu tidak boleh? Sebetulnya bukan masalah itunya. Kenapa ini bahaya? Laki juga bahaya kalau motongnya kuncupnya dipotong juga. Maaf, kalau kepalanya dipotong ya bahaya. Iya kan? Iya, Bu. Iya. Iya. Apalagi Bu Ulfa memotong semuanya. Aduh, Bu Ulfa ini. Misalnya kepalanya yang dipotong ya bahaya. Kadang-kadang inilah yang Bahaya Pak. maaf, ketika perempuan itu sebetulnya kalau dia tidak dipotong, maaf, dia besar, panjang, lebar, itu Tidak maaf, mungkin Pak, tidak mungkin itu. ya seksnya tinggi. Ya, Nafsu Pak. seksnya sangat Aja tinggi, masa tak iya sih? tergendali. Ya satu. Kalau dia kependekan, motongnya terlalu pendek juga, itu hasrat hubungan seksualnya rendah. Kalau terlalu pendek, maka Nggak usah dipotong, Pak. Biar ya terlalu sedang tinggi. saja. Kalau terlalu tinggi nggak bagus juga, tak terkendali. Ya, Yang Bahaya. sedang-sedang ya Pak. ya yang sedang-sedang saja. Ya. Jadi itu. Jadi itu yang ini harusnya. Tapi menurut beberapa ahli kesehatan itu kan nggak boleh tuh perempuan. Iya, nggak boleh. Nah, Iya. padahal bukan masalah itunya, cara motongnya. Makanya kalau ada saya, coba kalau misalnya bapak-bapak kita potong pucuknya, salah motongnya, iya kan? Yang dipotong kena itunya palanya, wah bahaya itu. Bahaya. Terus langsung keluar fatwa, laki-laki juga dilarang sunat karena berbahaya. Betul, betul. Bahaya banget itu. Tapi mengenai sunat ya, yang paling sakit bagi kaum laki-laki adalah sunat. Ya, Pak. Sekalian siapa kapok. Kapok ya, Pak, ya? Kalau perempuan kan laki-laki Kalau 2 kali habis soalnya, Pak. Ya, satu kali kapok. Tapi perempuan yang paling sakit apa coba? Melahirkan. Betul. Tapi nggak kapok ya, Pak, ya? Tapi diulang-ulang, Pak. Lupa Pak. Kapok Lombok ya, Pak, ya, berulang-ulang. Nah, karena kan yang dilahirkan Itu kalau diselingkuhin suami, Pak. Iya, atau suaminya nikah lagi. Semangat bener, Mbak. Ibu-ibu ini pendukung poligami luar biasa. Betul, Pak. Dari kemarin nyuruh yang laki poligami terus itu, Pak. Nanti disunat. Pak. Iya. Dan masih ada bagian yang lain, Pak. Nggak usah nyuruh poligami, Pak. Ya, kata ibu-ibu, saya mendukung poligami, ya kan? Yang penting suami bukan saya suami nggak saya. poligami. Sip, Bapak pinter. Saya dukung. Suami jangan, iya Pak. Betul itu Pak. Untuk Pak Samsul saya Ya, Pak. Pernikahan, Pak, materi saya. Iya, iya. Siapa yang udah poligami nanti keluar sertifikasinya langsung tanpa mengikuti. Kelompok 1 itu Pak Yai Supriyadi, Pak. Pak Samsul. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus kepada semuanya. Ya. Kalau Pak Warsuin gimana, Pak? Pak Warsuin biar suruh hubungi saya aja dah. Suruh buat video sendiri ya. Oke. Bapak Ibu, mungkin dirasa cukup peer teaching kita pada hari ini. Pertemuan kita mudah-mudahan barokah.
Amin. Amin. Allahumma amin. Doakan semuanya semoga bisa lulus, Amin. Amin. Allahumma amin. bisa daftar haji dan Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin, 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 amin ya Allah. Amin, amin. 10%. diniatkan untuk ibadah semuanya. Dapat uang nanti untuk ibadah. Amin. Untuk penyemangat. Bukannya untuk apa ya, bukan untuk Poligami. Untuk Iya, betul. Sunat itu Pak, poligami. Pak Sam katanya kalau lulus serti mau nikah lagi, Pak. Waduh, nggak sanggup Bu Narti. Satu aja udah kecapean nih. Iya. Kecapean cari nafkahnya lu Bu Narti. Nanti kalau udah keluar ya silakan saja ya. Janganlah. Ya, nggak apa-apa lah ya. Karena di ayatnya itu fangkihu ma tobalakum. Kok ibu-ibu baca ayat fangkihu ma tobalakum ya? Nggak, padahal ada kalimat masna. Masna itu kan artinya dua. Kalau dua. Coba perhatikan ayatnya itu. Allah mengedepankan masna dulu kan? Iya benar Bapak. Wahidah dulu. Masna dulu, dua dulu. Berarti Nah, kan ini poligami sistemnya, bukan mengedepankan masna. Karena sesuatu yang dikedepankan oleh Allah pasti ya itu yang ini. Tapi Kemudian ada ending ayatnya Bapak. Nah, Ada ending ini ayatnya. inspirasi yang betul ini, Pak. Iya, Ya, Pak, nanti perengnya pada terbang, Pak. oh gitu. Kemudian fa'in khiftum. Nah, kalau fa'in khiftum, apabila kalian takut, tahu takut apa? Sinonim dari takut apa? Sinonim Berani. dari takut. Sinonim. Sinonim. Sinonim dari takut. Was-was. Khawatir. 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 Nah, sinonim dari khawatir juga ada. Pengecut. Nah, Wow, ini Pak. Jangan Pak ditafsirkan pengecut Pak. pecundang. Ini Pak. Pecundang ya, pecundang itu lebih Berarti parah. Bu Siti Fatimah mendukung itu suaminya. Saya mendukung poligami, Pak, tapi jangan suami saya. Nah, Jadi yang ini fa'in khiftum itu kan artinya takut. Takut itu sinonimnya dari pengecut. Khawatir Pak, jangan pengecut Pak. Khawatir. Kasihan lah Pak. Aduh, Bu Ulfa, dukung Pak Samsul. Soalnya suami saya di sebelah saya ini Pak. Waduh. Ya, Bapak Ibu, oke kita tinggalkan masalah itu. Ya, jangan diingat-ingat nanti. Kalau urusan dengan ibu-ibu bahaya kalau masalah itu ya. Nggak bisa diajak kompromi, maka kita harus ganti ini ya tema. Oke, kita tutup saja pertemuan peer teaching ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Banyak sekali yang telah saya sampaikan ada manfaatnya, bisa diamalkan. Mudah-mudahan nanti setelah PPG kemudian mengajarnya lebih bagus, lebih baik, lebih bobot, berkualitas, dan menghasilkan siswa-siswi, peserta didik, ya, atau anak murid kita atau santri kita yang berkualitas, bisa bermanfaat buat umat. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang semakin hari kita bertambah, semakin memperbaiki diri kita, akhlak kita perbaiki, tutur kata kita diperbaiki, mungkin ucapan kita juga bisa menjaga lisan kita, tidak bisa baik ya, menjaga apa dari menyakiti perasaan orang lain. Suami juga bisa menjaga perasaan istri ya, bukan istu atau dan tapi istri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kesempatan. Terima kasih Pak. Sehat. Amin, Allahumma amin. Sudah, tadi udah dibawa foto lagi ya.
Iya, Oh, Pak. iya. Betul Pak. lagi. Pak Sam, foto Pak Sam. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Salam buat keluarga, Bapak Ibu. Iya, Ya, Pak. salam juga, Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. bye-bye. Dah. Baik juga, Pak. Ya. Assalamualaikum. Mbak, saya izin keluar dulu ya. Pak, monggo. Ya, Pak. Pak Sam, Silakan. udah direkod Pak Sam. Udah. Oke. Ini kata Bu Yeni tadi direkod aja dari awal sampai akhir. Oke. Oh iya, Pak. Nah, jadi ini langsung saya rekod. Ah, ini udah ya, rekodnya ya. Dah. Oke, saya stop ya. Iya, Ya. Pak. Oke.